Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun kali ini adalah masih dalam misinya untuk mengalahkan Mat Suling dan para pasukannya. Tetapi sebelum menyaksikan videonya tersebut, tentunya tidak lupa kami untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesejahteraan dan keberkahan selalu terlimpah kepada para sahabat semuanya. Sudah banyak cara yang dilakukan Gus Nur Samsun untuk bisa mengalahkan Mat Suling dan para pasukannya. Akan tetapi, usaha yang dilakukan Gus Nur Samsun dan pasukannya belum sesuai yang diharapkan. Mat Suling masih tetap tangguh, dan berkali-kali Gus Nur Samsun dan timnya mengalami kekalahan. Bahkan ada beberapa mantan dukun yang berjuang bersama Gus Nur Samsun harus pulang tinggal nama. Mat Suling kali ini memang sangat jauh berbeda dengan Mat Suling yang dulu dihadapi Gus Nur Samsun. Tampaknya dia mempunyai ilmu rahasia yang kini digunakan untuk melawan Gus Nur Samsun. Sehingga kain kiswah hijaunya yang dulu bisa mengalahkan Mat Suling pun, kali ini pusaka itu tidak mampu mengalahkannya. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kini harus mengalahkan Mat Suling dengan cara yang berbeda. Jika dengan kekerasan belum bisa mengalahkannya, maka Gus Nur Samsun ingin mencoba dengan caranya yang lain. Dan cara itulah yang kini dicoba untuk dilakukan oleh Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun masih sangat yakin, sehebat-hebatnya Mat Suling pasti ada kelemahannya. Dan karena itulah kali ini dia ingin mencoba ngobrol baik-baik dengan Mat Suling, agar dia bisa masuk dalam perangkapnya. Dan untuk biar Mat Suling bersedia ngobrol tersebut, Gus Nur Samsun memberikan janji bahwa dia akan melepaskan sang cucu yang disanderanya. Gus Nur Samsun punya rencana, yaitu dia ingin mencari hari yang baik agar bisa mengalahkan Mat Suling. Dan karena itulah dia mencoba untuk mengulur-ngulur waktu untuk menunggu datangnya hari baik tersebut. Dan benar saja, dengan caranya tersebut, Gus Nur Samsun kemudian berhasil berbincang-bincang dengan baik bersama Mat Suling. Dan tampaknya Mat Suling pun tidak sadar akan rencana dari Gus Nur Samsun tersebut. Sehingga ketika Gus Nur Samsun memberikan syarat dalam pertarungan tersebut, Mat Suling pun tidak merasa curiga. Bahkan Mat Suling juga sepakat dengan perjanjian yang disampaikan oleh Gus Nur Samsun. Dan kesepakatan apakah yang disampaikan oleh Gus Nur Samsun kepada Mat Suling? Maka silahkan disimak videonya tersebut sampai akhir cerita. Video ini adalah aksi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga aksi Gus Nur Samsun kali ini bisa memberikan manfaat, dan juga bisa menghibur sahabat semuanya. Saya kira tekon. Salah kira apa sih? Loh, iki urusanku. Lah urusanmu, aku ya urusanku. Lah, aku sing ngatur kok. Aku nyapa ngatur-ngatur kok. Mau ngatur apa dhewe ora iso kok. Masa apa rasa keputusan ngomong sing sare. Ngono. Kurang sih. Sare aku ya sare. Ana kowe mengkotot aku ya mengkotot, matamu ndeli, aku ya iso berbalas. Sik to, Mbak. Padahal gue ngaku randung tuh, rasa nyokot. Kowe aja sik to, kowe aja ngejak penelang-penelangan. Lah mentang-mentang mripatku sipit ora iso penelang, mbok jak penelang-penelangan. Ayo, maksudmu ora. Oh. Lah wong iki. Aku mbok kon lungguh iki karepmu piye? Kowe jare arep tekon apa? Lungguh iso sing apik kene. Sing apik. Yo, lungguh sing apik. Apa permintaanmu, saya ikuti. Perang terus saya layani. Kalau mau ngajak perang lagi, saya ada permintaan satu. Permintaan apa? Apa gunanya kamu nyandra dengan cucu saya? Tentunya ada. Itu anak kecil, itu anak perempuan. Siapa cucumu itu? Tidak ada. Sini. Bawa sini tuh. Sini. Perempuan, tidak berdaya itu. Loh. Nyandra bu, aku disandra. Digantung sana. Loh, begini lah. Saya tidak menginginkan mereka menyandra cucumu. Saya tidak menyuruh saya.
Lah ngapain anak buahmu tuh? Loh, begini. Hati-hati itu. Nah, sekarang begini. Pras itu. Loh, sekarang begini ya. Sekarang begini. Kalau memang mereka menangkap cucumu, itu hal yang lumrah. Dalam peperangan itu urusan kalah, menang, mati, hidup. Itu pasti. Terus masalah penyanderaan itu hal yang wajar. Ingat nggak? Kalian pernah menyandera saya. Kalian menggantung saya di atas pohon, ya. Terus kalian saya dimasukkan di dalam karung goni, Ya. digantung. Apakah itu dibenarkan? Apakah itu kesatria? Hah? Satria kan Oh. gini. Kalau anak muridku semua itu tidak berhenti menyerang kepercayaan saya, kira-kira saya tidak mengatur itu. Maka gini, kalau cucu saya dikembalikan, bisa melayani aku perang. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus tobat. Hmm? Harus tobat. Tobat bisa, tapi harus diadakan perang. Mana yang nanti yang kalah, itu saya tobat. Kalau memang kamu menunggu tobat tetapi harus melakukan peperangan, apa gunanya? Sehingga akan terjadi seperti katamu, kami semua di antara kami, di antara kita ada yang mati, ada yang terluka. Ya biarin, memang memperebutkan. Lantas siapa yang kecil sebenarnya? Suryo, yang penting cucu saya kembali. Kalau Ah. kamu nantang perang, besok cari hari yang baik. Saya ladeni. Apa saja saya ladeni. Aku mati. Kalau bisa, memang itu bisa mati saya. Bunuhlah aku. Berarti Bunuh aku. kamu tidak memiliki 5 dasar daripada kebenaran. Aku tidak butuh. Kamu nggak butuh kebenaran maksudnya? Tidak. Aku punya pikiran Kalau sendiri. kamu nggak butuh kebenaran, ya wajar, pantas. Karena kamu tidak memiliki jiwa, hati nurani yang murni. Mak Juling bukan Nak Suryo. Nak Suryo bukan Mak Juling. Aku beli apa tuh punya pendirian sendiri. Lantas apa keinginanmu kalau kamu meminta cucumu ini? Biar tentram cucu saya. Kalau di situ itu bukan pada kamu, itu cucu saya. Aku masih bisa melindungi dengan cucuku. Terus cucu-cucumu yang lain? Gimana? Dan nantinya Oh, dengan diberi peperangan nanti. kamu tidak akan bisa melihat cucumu yang lain. Jangan bilang gitu. Belum tentu. Nggak bisa. Belum tentu. Gimana kawan-kawan? Dia ngeyel kawan-kawan. Harapan. Katanya orang Dukun itu yang Loh, dari loh. korban berapa? Yang sudah dari korban berapa? saya sudah mengatakan kepada mereka dan saya memberikan pilihan kepada mereka. Silakan pilih. Mau melakukan kebenaran sampai mati dan kematian itu akan menemukan kebahagiaan karena kematian dalam menjalankan kebenaran, atau kamu akan kembali kesesatan. Mereka memilih apa? Mati kebenaran. No. Itu kata mereka, bukan kata saya, Mas Suling. Ya, memang permintaan dia gitu. Iya, Silakan. maka dari itu jangan menyalahkan saya. Tetapi mereka sendiri yang menjawab semua itu. Dia dirasakan nanti. Oke, dan saya mengingatkan Mas Suling, kamu tidak akan bisa menemukan kedua cucumu lagi. Oke, Ya, tidak apa-apa. saya akan menerima tantangan. Dan ingat Mas Suling, saya sudah puluhan kali mengingatkanmu. Tetapi bila mana pengetahuan yang saya ceritakan hari ini maupun kemarin-kemarin tidak kamu dengarkan, maka dari situ tentu hanya kematian kalian yang akan kalian terima. Saya pastikan. Loh, Mas Suling apa Suryo yang menjadi korban? Mas Korban. siapa yang mati? Suling. Sebul. Ngapain kamu tahu? Hei, kakekmu akan mati. Hah? Kakekmu akan mati. Saya akan membunuhmu atau saya membunuh kakekmu? Mas Suling, saya akan melepaskan anak cucumu. Ya. Kalau mau perang mau membunuh saya silakan. Tapi cucu saya dibangga dulu. Saya akan mengembalikan cucumu, itu pun hanya satu ini, karena ini selalu menyusahkan kami selama ikut kami. Betul bro. Rewel.
Dan ternyata dia berpenyakitan. Dan kami tentunya tidak suka orang yang ada di sekitar kita ada orang yang penyakitan. Kalian suka? Tidak. Loh. Silakan. Loh. Yang penting Eh. perang. Nanti ada waktu perang. Begini Mas Suling. Sesuatu yang tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya kemanfaatan, maka tentunya akan saya lepas dan saya buang. Dan di sini jawabannya adalah karena anak cucumu ini tidak ada gunanya karena dia tidak memiliki kemanfaatan, dia berpenyakitan. Lepaskan. Ingat Mas Suling, kalian mundur. Saya punya permainan. Ikuti saja permainan saya. Ya. Lo. Kita bareng-bareng yuk, nggak bahaya tak? 1, 2, 3. Tunggu permainan saya, Mas Suling. Tunggu kematianmu, Suling. Sopo. Oke, jadi kalian ikuti saja permainan saya. Siap, Gus. Kenapa saya lepaskan perempuan itu? Yang pertama adalah memang perempuan itu selalu menyusahkan kita. Iya, Gus. Asli, Gus. Maka dari situ kita lepaskan. Dan saya memiliki rencana bahwasanya dia anaknya Aji Lolono dan kita semua belum melihat Aji Lolono itu seperti apa. Belum, Gus. Belum. Maka dari situ kita lepaskan untuk memancing Aji Lolono keluar.